Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kembali lagi bersama Kak Magda. Gimana kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak senang sekali karena pada hari ini kita akan sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, yuk mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, meskipun saat ini kita di rumah aja, tapi Tuhan tetap bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan, salam juga. Hai adik-adik, masih semangat kan? Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu kita mendengar cerita tentang Raja Salomo dan dua orang ibu yang sedang merebutkan satu anak. Minggu lalu kita sudah belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan dan berdoa kepadanya. Selain itu, apalagi ya adik-adik? Kita juga sudah belajar bahwa anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kalau kita berbuat salah, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk siapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu dengarkanlah petunjuk hidup baru
yang terambil dari kitab Amsal 12 ayatnya yang ke-15. Amsal 12 ayatnya yang ke-15. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih untuk hari ini, kami anak-anak-Mu senang untuk beribadah bersama teman-teman kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya dapat mendengarkan cerita dengan baik. Ini kami yang sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang mau menjadi pemimpin atau mau jadi presiden? Ya, pasti adik-adik semua mau ya jadi pemimpin yang disenangi oleh banyak orang. Setelah Salomo meninggal, maka anaknya yang bernama Rehabeam menggantikan ayahnya. Rehabeam dilantik di Sikem menjadi raja Israel. Ketika Yerobeam mendengar bahwa Salomo sudah meninggal, ia datang bersama dengan orang-orang Israel ke Sikem. Mereka menyampaikan kepada Rehabeam bahwa Salomo telah menindas mereka dengan pekerjaan yang sangat berat. Mereka meminta agar Rehabeam memberi keringanan kepada mereka. Lalu Rehabeam meminta waktu 2 hari baru bisa memberi jawaban kepada mereka. Sebelum mengambil keputusan, Rehabeam meminta nasihat atau anjuran dari para tua-tua negeri yang sudah berpengalaman sebagai pemimpin, dan nasihatnya agar Rehabeam melayani rakyat dengan baik dan mau membantu rakyat sehingga rakyatnya akan setia kepadanya. Setelah itu, Rehabeam juga meminta nasihat dari teman-teman muda sebayanya, dan nasihatnya agar Rehabeam memperlihatkan kekuasaannya sebagai raja, dan juga Rehabeam menunjukkan bahwa ia lebih hebat dari ayahnya. Rehabeam mengabaikan nasihat yang sangat baik dari para tua-tua negeri, padahal nasihat itu demi kebaikan Rehabeam. Ia justru mendengarkan nasihat yang keliru dari teman-teman muda sebayanya. Hal itulah yang membuat Rehabeam mengambil keputusan yang salah. Kemudian datanglah Yerobeam dan orang-orang Israel untuk mendengarkan keputusan dari Rehabeam, dan ternyata keputusan Rehabeam adalah menolak permintaan rakyat
untuk meringankan beban pekerjaan mereka. Rehabeam tidak mau membantu rakyat. Rehabeam juga tidak mau peduli dengan rakyatnya. Dan keputusan Rehabeam itu menimbulkan sakit hati rakyat. Lalu sebagian besar rakyatnya meninggalkan Rehabeam. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda. Israel Utara terdiri dari 10 suku yang dipimpin oleh Yerobeam, dan Israel Selatan terdiri dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, yang dipimpin oleh Rehabeam. Nah, adik-adik, nasihat adalah salah satu cara Tuhan untuk mengajar anak-anaknya dengan baik. Nasihat itu dari orang tua kita, dari guru-guru kita, juga dari para pemimpin atau pemerintah kita. Tuhan mau agar setiap anaknya mau mendengar nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, cerita yang kita sudah dengarkan bersama-sama tadi terdapat di dalam Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama, di kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 8. Kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 8 yang akan dibacakan oleh Adik Kiko dan Adik Cio. Dan kitab 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-22 sampai 24 akan dibacakan oleh Adik Il. Silahkan. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 8. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba, rakyat mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua yang lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang supaya dengan dia dan yang mendampinginya. Amin. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, begini firman Tuhan, janganlah kaum maju dan janganlah kaum berperang
melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan, dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Amin. Kita bersama-sama menyanyi lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, buka Alkitabnya yuk. Kita akan sama-sama membaca ayat hafalan yang terambil dari Amsal pasal 12 ayat 15. Siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kakak bacakan nas persembahannya ya. Terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena ada paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik, tahu kan cara berdoa yang baik dan benar? Kita nyanyikan sama-sama ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul untuk melaksanakan sekolah minggu. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran dan mau taat perintah orang tua maupun guru-guru kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk mama, papa, kakak, adik. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan selalu, supaya bisa setia dalam mendampingi kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan sekolah kami, Tuhan. Kau berkati Bapak dan Ibu guru yang mengajar, sehingga kami semua bisa belajar dengan baik. Kiranya kami boleh giat belajar dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Tuhan, kami juga mengingat teman-teman kami
yang saat ini sedang dalam kondisi sakit ataupun lemah tubuh. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan mereka, Tuhan Yesus berkati obat yang diberikan dan juga dokter yang merawat, sehingga teman-teman kami boleh kembali sehat dan menjalani aktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu Jemaat Gunung Putri. Kiranya Engkau terus memakai pelayanan-pelayanan kami, Tuhan, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Tuhan, kami mau mengucap syukur juga untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Dikatakan, amin. Tuhan menjaga kita. Dikatakan, amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari dengan sukacita kembali kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan 2 kali ya, sambil kita bertepuk tangan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah mengikuti dari awal tadi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan makan makanan yang sehat ya. Salam untuk Papa Mama dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.